Hai co-friends, di sini kita mau menentukan perpotongan grafik fungsi fx terhadap sumbu x. Co-friends berarti harus ingat dulu ya, yang disebut dengan titik potong dengan sumbu x itu yang mana. Ingat lagi, kalau kita berbicara tentang titik potong, khususnya terhadap sumbu x itu akan terjadi apabila nilai y-nya atau nilai fungsinya sama dengan 0. Berarti kemungkinan bentukan titik potong yang dimaksud adalah yang seperti ini co-friends. Yaitu x1,0, x2,0, dan x3,0 ya. Arti dari titik potong ini tuh apa? Nah, artinya kalau misalnya x-nya, x pada fx, kita ganti dengan x1, x2, ataupun x3, hasilnya 0. Loh kak, ini kok fx1, fx2, fx3 kok hasilnya 0 semua kak? Artinya apa? Nah, jadi ingat lagi co-friends ya. Kalau misalnya kita punya suatu polinomial ya, karena fx ini kan merupakan polinomial juga. Itu kalau seandainya dia hasilnya 0, untuk suatu bilangan x sama dengan a, berarti x min a adalah faktor dari px. Ini didapat dari teorema faktor. Artinya, kalau x-nya adalah x1, berarti faktornya x min x1. Kalau x-nya adalah x2, faktornya x min x2. Kalau x-nya sama dengan x3, ya berarti faktornya x min x3. Nah, berarti kan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan si x1, x2, dan x3? Nah, salah satu caranya adalah kita menggunakan substitusi faktor secara manual ya. Nah, tentunya faktor di sini pastinya adalah faktor dari fx itu sendiri. Berarti di sini kita harus tahu dulu konstanta dari si px. Nah, kalau conference perhatikan, si fx ini kan ada minus 2, minus 4, 10, dan 12. Ini semuanya sama-sama kelipatan 2. Artinya kita bisa keluarin dulu aja nih duanya. Biar lebih enak karena ini ada negatifnya, kita keluarkan beserta negatifnya dengan sifat distributif matematika. Jadi kita punya seperti ini. Dari sini kita baru mencoba mensubstitusikan si konstantanya ya. Nah, di sini konstanta yang dipilih adalah si minus 6 ini ya. Karena kan sebetulnya kalau 12 itu kan datangnya dari minus 2 dikalikan dengan minus 6. Nah, berarti kita pilih faktornya adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Kita mulai substitusi secara manual dari x sama dengan 1 dulu. Nah, berarti kita ganti aja nih si x-nya dengan angka 1 semua. Jadi kita peroleh seperti ini, co-friends. Lalu pangkatnya kita selesaikan, ini kita kalikan, dapatnya seperti ini. Terus 2 kita kalikan dengan 1, dapatnya seperti ini. Terus ini kita jumlah, ini kita kurangin, dapatnya seperti ini. Lalu 3 dikurang 11, hasilnya min 8. Kita kalikan dengan minus 2, hasilnya 16. Nah, pada saat dimasukin x-1 ternyata hasilnya 16, bukan 0. Berarti x min 1 bukan faktor dari fx ya. Karena kan kalau x-nya 1 berarti faktornya kan x min 1. Cara serupa kita lakukan juga untuk faktor-faktor yang lain ya. Nah, untuk x sama dengan min 1, kita cukup ganti aja dengan min 1. Dapatnya seperti ini. Wah, ternyata f min 1-nya 0, Kak. Artinya, x plus 1 adalah faktor dari fx. Tapi Kak, apakah kita perlu mensubstitusikan satu per satu kan? Kan itu bakal jadi panjang banget ya konferensiana. Paling enak, kita coba bagi dulu aja nih. Nah, kita membagi si px dengan x ditambah 1. Nah, px-nya itu adalah bagian yang tadi kita faktorkan. Dan kita akan membaginya dengan metode Horner ya. Dengan px-nya adalah x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 6. Kita bagi dengan x ditambah 1-nya sama dengan 0 ya, atau x-nya min 1. Jadi nanti kalau kita masukin ke pembagian Horner, yang di sini adalah si pembaginya, yaitu min 1.
Terus 1, 2, min 5, min 6 ini itu adalah koefisien dari PX. 1, 2, min 5, dan min 6. Oke, pertama, satunya kita turunin dulu. 1 dikali min 1, hasilnya min 1. Ini kita jumlah hasilnya 1. 1 kali min 1, hasilnya min 1. Min 5 tambah min 1, hasilnya min 6. Min 6 kita kalikan dengan min 1, hasilnya 6. Ini kita tambah, hasilnya 0. Angka-angka ini tuh artinya apa, Kak? Nah, untuk koefisien yang ini nih, untuk angka-angka yang ini maksudnya, ini merupakan koefisien hasil bagian antara PX dengan X plus 1. Terus 0 ini adalah sisa pembagian coference ya. Karena tadi kita tahu bahwa X plus 1 adalah faktor dari PX ya, berarti jelas-jelas sisanya 0. Berarti kita peroleh hasil bagi antara PX dan X plus 1 adalah X kuadrat ditambah X min 6 ya. Karena ini udah pangkat 2 coference, kita bisa memfaktorkannya dengan jumlah dan hasil akar aja coference-nya dengan prinsip persamaan kuadrat. Jadi tidak perlu lagi nih kita mensubstitusi satu persatu faktornya. Berarti kalau kita punya seperti ini, kan kita tahu dapatnya seperti ini ya setelah kita bagi dengan X plus 1. Nah berarti yang ini kita akan faktorkan dengan mencari bilangan yang dijumlah hasilnya 1 tapi dikalikan hasilnya min 6. Dan bilangan itu adalah 3 dan minus 2. Maka kita punya hasil faktornya seperti ini. Berarti artinya faktornya adalah X plus 1, X plus 3, dan X min 2 ya. Nah, dari sini kita dapat nih X1, X2, dan X3-nya ya. Sebetulnya ini coference bebas mau yang mana aja. Yang terpenting coference tahu nih bahwa nilai X yang mungkin itu adalah min 1, min 3, dan 2. Artinya, kalau kita masukin ini ke fungsi f, hasilnya 0. Sedikit lagi coference ya, tinggal kita balikan ke dalam bentuk titik potong. Kalau f min 1-nya 0, berarti titik potongnya min 1,0. Kalau min 3, dapatnya min 3,0. Kalau 2, ya 2,0. Yang berarti kita punya titik potong fx terhadap sumbu x adalah min 1,0, min 3,0, dan 2,0. Semangat latihannya ya, coference.